Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Kali lingkaran dimulai dari misalnya dari jam 12, angka 12 gitu, kemudian berakhir lagi ke 12, itu apa yang mesti dilakukan? Kan begitu ya. Gitu ya, Kapan misalnya mutar musiknya, terus juga iklannya, kemudian jinglenya tadi, gitu kan. Kapan penyiar itu harus mengeluarkan suara. Nah, atau mungkin nanti ada tambahan dengan MQ semacam manajemen kolbunya gitu ya. Dalam satu putaran itu harus jelas. Ada juga iklan-iklan lain masyarakat ya, Mem. Iya, dan itu standar harus dipahami oleh penyiar gitu. Harus dipahami oleh penyiar. Misalnya dia membuka siaran di jam dia mulai siaran di jam 1 tank gitu ya. Satu tank berarti tepat di angka jam 12 gitu. Maksudnya angka jarum panjang di angka 12 ya. Apa dulu nih? Sebelum mulai masukin jingle dulu misalnya. Di situ dibuat di format clock, digambarkan jingle. Berarti sebelum mulai siaran memang harus jinglenya masuk dulu misalnya. Setelah jingle baru penyiar, misalnya penyiarnya berarti penyiar sudah harus opening, berarti abis jingle baru opening. Jangan opening dulu baru jingle. Kebalik misal ya, ini kan format clock ya. Jadi formatnya harus jelas. Di mana kita bersiaran makanya formatnya harus jelas. Jadi setelah opening baru masuk 2 lagu. Harus 2 lagu. Jadi kalau emang 2 lagu jangan dibikin 1 lagu. Karena kan ini sudah menjadi SOP ya kan. Gitu ya, nah ini yang mungkin kadang-kadang untuk mendisiplinkan ini yang kadang-kadang ya agak perlu dievaluasi gitu ya, diperhatikan. Nah, jadi itu formatnya terbingkai menjadi dalam satu kali istilahnya dalam satu jam perjalanan ya. Jadinya dari angka 12 ke angka 12 lagi. Ya. Itu. Jadi misalnya 2 lagu jingle, iklan. Berarti iklan berarti iklan kalau mau diputar harus habis jingle misalnya. Nggak boleh penyiar habis siaran masuk iklan dulu baru jingle, kebalik. Atau mungkin di standar dia habis penyiar berbicara, iklan baru jingle, jangan dibalik. Itu gunanya SOP. Dan tadi. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, biarpun penyiarnya lagi stres ya atau lagi bagaimanapun, jangan sampai salah fokus. Nah itu dia, karena kenapa itu yang kemudian menjadi satu kesatuan identitas. Kalau misalnya mengamati, ini habis lagu, kalau misalnya, tapi mungkin pendengar tidak serinci itu ya. Tapi setidaknya biasanya penyiar atau pengelola radio yang akan menyadari, lah kok itu dia udah masuk jingle, misalnya gitu ya, udah masuk jingle, padahal iklan belum diputar, kok iklan setelah jingle salah. Nah kalau sebelumnya memang seketat itu, idealnya seketat itu. Jadi kalaupun salah ya dievaluasi. Kamu harusnya jinglenya dimasukkan itu setelah iklan. Jangan jingle dulu baru iklan, atau iklan 2 kali kerja misalnya. Jadi lakukan apa yang sudah menjadi SOP tadi atau yang menjadi kesepakatan, yang suka tidak suka, mau tidak mau, itu penyiar mesti patuh. Gitu. Jadi itu sebenarnya, jadi ada hal lain yang memang penyiar mesti ketahui selain model suara dia yang bagus ya. Benar. SOP-nya nih yang harus dia tahu. Standar bahasanya juga ya kan gitu. Itu dia harus misalnya di situ dibuat opening 3 menit ya 3 menit. Jangan lebih gitu, walaupun memang kadang-kadang penyiar masih melanggar ya. Ada begitu, tinggal kasih lampu merah aja ya, atau lampu kuning. Sprint tuh deh ya. Nah, jadi bisa diringkas itu rekan An dan juga semuanya yang sedang mendengarkan podcast ini. Format clock itu secara umum melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur, jadi jatuhnya alokasi waktu ya. Alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari, seminggu, setahun. Jadi bisa dibuat kalau mau seperti itu ya, maksudnya untuk sehari, rincian sehari, ataukah seminggu, ataukah setahun. Nah, perencanaan siaran atau format ini bisa dibuat dengan cara format clock tadi. Namanya juga format jam clock, ya. Format jam. Iya. Jadi format clock itu juga bisa membedakan aktivitas pagi ya kan, siang ya, kemudian dan malam. Nah, itu mungkin kalau kita biasanya format clock untuk standar 1 kali jalan aja. Tapi kalau mau lebih bagus ya mungkin dibuat siaran siang, standarnya misalnya agak dibedakan mungkin dengan yang pagi, dibuat bentuk format clock biar penyiar paham. Tapi di kita pada dasarnya bersamaan ya, hampir sama ya. Dalam 1 kali putaran itu misalnya nanti closing, kalau dia ada azan misalnya, apakah harus jingle lagi misalnya. Kalau azan tidak harus pakai jingle, atau dijeda dulu kan tadi, makanya ada fungsi yang namanya jingle. Itu semua di situ terangkum di SOP inilah tadi ya, gitu ya.
Jadi itu ya sepertinya cukup Tentang mudah-mudahan SOP bisa ya. dipahami ya Iya. SOP ini ya. Meskipun terlihat sederhana Iya, ya Mem, tapi nah, perlu diterapkan dan perlu pembiasaan. pembiasaan juga ya, benar sekali ya. Iya. Dan selanjutnya kita bahas tentang radio programming ya. Nah, ya. radio programming Tadi ya. ada SOP-nya, kini tentang bagaimana pemrogramannya Oke. dari radio tersebut. Nah, itu seperti apa nih Mem? Ya, ini kita masuk ke pemrograman ya. Atau bahasa ininya kerennya radio programming. Ya. Tapi ini ngomong kita masih ada waktu ya. Masih Mem. Masih ada waktu ya. Oke. Jangan terlalu ini ya. Pokoknya dibawa santai aja untuk yang mendengarkan ya. Dibawa, kalau bahasa sekarang tuh dibawa asik aja. Nggak usah terlalu puyeng, nggak usah terlalu mikir tanggal tua tanggal muda ya. Dibawa santuy aja. Dibawa santuy kalau bahasa kita sekarang ya. Nah, nah kita harus tahu dulu ya, kita masuk ke radio programming. Yang harus kita pahami dari radio programming atau pemrograman radio ini, mohon nanti diingatkan kapan harus jedanya ya, rekan-an ya. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya nih. Kalau saya berbahasa, kalau memang kita mengikuti standar atau format sebuah radio yang harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sebenarnya kata-kata sih itu nggak boleh. Ya kan? Jadi misal kalau sekarang kan saya konteksnya sebagai narasumber ya, yang artinya kalau latah-latah sedikit gitu ya mungkin biasa. Tapi kalau bersiaran penyiar, maka formatnya memang penyiar harus punya standar. Gitu. Jadi misalnya kalau dia bilang, apa sih Bu sebenarnya, apa sih? Nah, si itu nggak baku. Kalau radio lain mungkin kalau yang memang harus itu disemprit ya, kamu mau nyebutnya sih gitu, nggak boleh. Dalam standar berbahasa kita tidak ada bahasa sih itu gitu ya. Jadi itu semua harus dipatuhi, tergantung kita berada di bawah naungan radio apa nih sekarang. Nah kalau kita kan di Albas ini latah-latah sekali-sekali sepertinya masih dimaklumi ya. Jadi kalau misalnya apa begitu, nggak boleh kita bilang apa gitu. Nah itu kan sudah beda ya. Jadi apa seharusnya begitu ya Bu atau Pak? Apa seharusnya begitu ya Pak ya? Sebagai pendengar kita harus, nah beda dengan apa harus gitu ya Pak? Gitu dengan begitu saja itu sudah hal berbeda. Sudah berbeda dan ya. sudah menyalahi rule radio tadi. Kamu pakai gitu, bahasa mana? Bahasa gaul ya gitu. Nah tapi di sini mungkin tergantung keluasan dari radio masing-masing lah ya. Tadi. Ada yang memang ketat, oke bolehlah sekali-sekali. Ada yang memang radio oke saja tidak boleh. Oke itu bahasa gaul. Baik misalnya. Baik pendengar sekalian, kita kembali lagi misalnya bersama siapa. Kalau misalnya ada narasumber juga oke Pak. Nah mungkin itu juga agak mengganggu kalau tadi standarnya harus baku. Baik Pak. Baik Pak ya. Nah, jangan pakai oke ya, oke di luar saja. Nah itu kan oke di luar siaran. Nah itu sedikit menyinggung ya, menekankan lagi. Nah terkait dengan radio programming atau pemrograman radio, yang perlu kita tahu itu adalah apa fungsi dari penyusunan program itu sendiri dulu ya. Dan nanti juga strateginya, strategi penyusunan program radio. Sepertinya kita agak lama nih ya. Untuk lebih biar terfokus ya Mem, ini kita lanjut ke part ketiga biar kita lebih fokus. Part seru ya sepertinya ya. Karena biar tidak terpotong, ini informasi yang sangat luar biasa tentang pemrograman radio. Mungkin juga kita akan singgung tentang radio kita juga, bagaimana ya, karena juga mahasiswa yang mengambil praktek siaran radio juga nanti prakteknya akan di sini juga. Betul, ya Mem. Ya kalau perlu nanti mereka juga mendapatkan tugas coba susun sebuah program sederhana siaran radio misalnya yang tayangnya hanya setengah hari misalnya gitu ya. Mungkin dari nanti kita juga sampaikan gambaran kita seperti apa sehingga mereka ada referensi untuk membuat program sendiri. Betul nanti sekali. Tadi sudah Mem singgung juga tentang bagaimana radio itu programnya itu tentang bahasa yang digunakan oleh penyiar ya kan. Kalau memang radio itu menggunakan bahasa yang baku, harus baku ya Mem. Betul. Jadi harus konsisten juga juga. Seragam. Nah, benar sekali. Gak boleh beda-beda dia seperti itu ya. Baik gaya, kata. Nanti paling yang membedakan kan hanya karakter suara ya, misalnya. Tapi format dia bersiaran, sama, gaya dia bersiaran sama. Gitu. Dalam penyebutan juga stasiun call dan segala macam juga sama ya. Nah tadi sudah disinggung, ini sebenarnya agak banyak ya, tapi cobalah kita padatkan ya rekan Adrian ya. Yang tadi sempat disinggung itu kita harus tahu dulu apa fungsi penyusunan dari sebuah program ya. Kemudian nanti bagaimana strateginya ya, secara ringkas nih lumayan ya. Kalau di ini tapi
itulah apa ya hikmahnya atau hebatnya suasana kekinian ini kalau kita mendengarkan sambil apa ya tidak di kelas misalnya. Benar sekali. Hanya di rumah di mana saja ya harusnya ini menjadi sebuah rezeki apa ya yang dinikmati lah gitu ya. Kita mendengarkan podcast ini dalam Come on. Dangdut Elbas Mania. Don't kill the boy, Brave Benoit said. Dito, ayo TV-nya dimatiin sayang. Bentar Rahma, nanggung nih, filmnya belum kelar. Loh, terus kapan belajarnya kalau nonton TV terus? Bentar lagi deh Mah. Ya, please. Katanya PR-nya banyak. Mana bisa belajar sambil nonton TV? Lagian mahal tahu listriknya. Ya deh Mah. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Tapi kalau belajar sambil dengerin radio, bisa kan Mah? Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.